5 alasan kuat Polda Jabar kekeh tetapkan Pegi jadi tersangka, yakin Pegi adalah perong. Polda Jawa Barat beberkan sejumlah fakta-fakta jika Pegi Setiawan merupakan Pegi alias perong. Tim Kuasa Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat, Polda Jabar, mengungkap sejumlah alasan untuk meyakinkan bahwa Pegi Setiawan yang saat ini menjadi tersangka pembunuhan Vina dan Eki, adalah Pegi alias perong yang masuk daftar pencarian orang, DPO. Pernyataan tersebut sekaligus menolak dalil tim kuasa hukum Pegi Setiawan yang menyatakan penetapan tersangka terhadap kliennya error in persona atau salah orang. Pegi Setiawan dengan Pegi alias perong merupakan orang yang sama, kata salah satu kuasa hukum Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, dilansir dari Kompas TV, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Menurut kuasa hukum Polda Jabar, hal tersebut berdasarkan keterangan sejumlah saksi yang telah diperiksa dalam kasus ini. Teman masa kecil mengenali wajah Pegi. Salah satu saksi yang dimaksud kuasa hukum Polda Jabar adalah Sudirman, satu dari 8 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, pada 2016 silam. Kuasa hukum mengatakan, sejak kecil saksi kerap bermain dengan Pegi, sehingga dinilai masih mengingat penampakan wajahnya. Wajah sosok Pegi Setiawan alias perong versi Sudirman pun sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi. Saksi Sudirman menerangkan bahwa saudara Pegi Setiawan alias perong adalah teman saksi sejak SD. Saksi sejak kecil sering main bola bareng, ungkap kuasa hukum Polda Jabar. Selain Sudirman, kuasa hukum Polda Jabar juga menyebut seorang saksi bernama Singgih Galang, yang turut mengonfirmasi bahwa Pegi Setiawan adalah Pegi dalam DPO. Serupa dengan Sudirman, Singgih Galang disebut merupakan teman Pegi sejak bangku sekolah dasar. Bahkan, Singgih Galang diakui sering bermain bersama karena dahulu masih dalam lingkup satu rukun tetangga, RT. Menurut kuasa hukum Polda Jabar, Singgih juga mengenali sepeda motor Suzuki Smash yang sering digunakan Pegi. Saksi mengenali saudara Pegi memiliki nama lengkap Pegi Setiawan dan nama panggilan saudara Pegi adalah Perong. Telah ditunjukkan foto oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Pegi alias Perong, kata dia. Selain teman Pegi, Polda Jabar juga menggali keterangan dari penyidik Polres Kota Cirebon, Budi Ramhanto, yang sempat menangani laporan polisi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari sana, diperoleh informasi bahwa Pegi beralamat di Dusun 1 Blok Simaja RT RW 02, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ketika itu, saksi Budi mendatangi rumah di Desa Kepongpongan, yang merupakan kediaman Kartini, ibu Pegi, pada 2016. Di dalam rumah, saksi memotret foto Pegi Setiawan, sedangkan anggota polisi lainnya bernama Jaka mengambil sepeda motor Pegi yang dijadikan sebagai bukti. Saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada saudara Sudirman tentang foto tersebut, dan membetulkan foto itu Pegi Setiawan alias Perong, ungkapnya. Kuasa hukum Polda Jabar juga mengungkapkan, polisi turut menggeledah rumah orang tua Pegi Setiawan dan menyita dokumen, seperti surat kelahiran asli, buku rapor, serta ijazah SD dan SMP asli. Berbagai dokumen itu, menurut tim kuasa hukum, menjadi bukti bahwa Pegi merupakan perong. Lebih lanjut, kuasa hukum Polda Jabar menyebut, identifikasi Pegi Setiawan sebagai perong juga sesuai keterangan saksi bernama Okta Rangga Pratama dan Nilam Cahya. Kedua saksi tersebut mengaku mengenal Pegi Setiawan, dan kompak mengaku bahwa Pegi Setiawan memiliki nama panggilan perong. Pegi yang dimaksud Polda Jabar adalah Pegi itu, tersangka, bukan yang lainnya, ujar kuasa hukum, dikutip dari kompas.id, Selasa. Tim hukum Polda Jabar juga menguraikan hasil tes psikologi forensik terhadap Pegi Setiawan, yang memberikan gambaran aspek inteligensi, kepribadian, dan status mentalnya. Bahwa dalam diri Pegi Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong, atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif, kata salah satu kuasa hukum. Menurut dia,
Ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya saat ditanya peristiwa yang sama. Kemudian, saat ditanya mengenai peristiwa Cirebon 2016, Peggy menjawab tidak tahu. Namun, saat diperiksa dengan data-data dan ditunjukkan foto korban, terjadi perubahan emosi pada diri Peggy. Sehingga tergambar adanya indikasi bahwa saudara Peggy Setiawan mengetahui peristiwa tersebut di atas. Akan tetapi untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan, katanya. Tim juga menyebut, fungsi intelektual ambang borderline intelligence functioning atau IQ Peggy bernilai 78. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan hadirkan Suharsono alias Bondol dalam sidang pra-peradilan yang dilakukan hari ini Rabu 3 Juli 2024. Bondol merupakan teman kerja Peggy Setiawan yang pernah ikut bekerja di Bandung sebagai kuli proyek. Keduanya pergi ke Bandung pada 21 Agustus 2016. Setelah bekerja sekitar 1 pekan, Bondol mengaku tidak betah hingga memutuskan untuk pulang ke Kabupaten Cirebon. Bondol sempat diantarkan oleh Peggy dan Robi, adik dari Peggy Setiawan, sampai menemukan angkot. Kemudian Bondol pun berangkat ke kampung halamannya naik bus di Terminal Leuwi Panjang. Saat sampai di Cirebon pada pukul 11 malam, Bondol mengaku ada kecelakaan di flyover Talun. Tony menerangkan, setelah 3 hari dari kecelakaan itu, tiba-tiba saja rumah Peggy Setiawan didatangi polisi dan 2 unit sepeda motornya diambil. Peggy diduga sebagai salah satu pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Mendengar itu, Bondol pun merasa kaget karena menurutnya Peggy Setiawan masih berada di Bandung waktu kejadian dugaan kecelakaan lalu lintas tersebut. Jadi di dalam KUHP itu yang diuji itu masalah penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan surat penetapan, bukan surat penetapan, surat disposisi dari atasannya, Pak ini ditangkap atau ditahan. Nah, surat penangkapan dan penahanan itulah yang diuji dalam peradilan. Mohon izin, ini kesempatan untuk kami. Iya betul, saya paham itu adalah waktunya termohon, tetapi sudah tidak ada perdebakan. Sekarang pertanyaannya apa Pak? Ya gini, izin yang sudah menjelaskan, karena tadi ahli menyatakan kepada yang mulia adalah perkara error in persona atau salah orang itu adalah masuk dalam ranah perkara pokok. Tetapi ahli di kesempatan yang lain menyatakan juga bahwa pra-peradilan ini menguji salah tangkap dan salah tahan. Nah, saya mohon penjelasan kepada ahli, apakah pra-peradilan ini menguji tentang salah tangkap salah tahan atau sah tidaknya penangkapan penahanan? Mohon penjelasannya. Ya, sekali lagi. Ruang sidang Pengadilan Negeri, PN, Bandung sempat riuh saat dilaksanakan sidang pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan pada kasus Vina Cirebon. Momen itu terjadi saat saksi ahli pidana dari Universitas Jayabaya Jakarta, Profesor Suhandi Cahaya, menjelaskan soal prosedur penetapan tersangka. Sidang ini dilaksanakan di PN Bandung, Jalan LLRE Marta Dinata, Rabu, 3 Juli 2024. Saat itu, tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon, menanyakan kepada Suhandi soal kliennya yang diduga jadi korban salah tangkap oleh Polda Jabar selaku termohon. Ahli, saya mau bertanya, sebelumnya Polda Jabar mengeluarkan ciri-ciri DPO Peggy Setiawan, namun orang yang ditangkap justru tidak sesuai dengan ciri-ciri yang dikeluarkan. Itu bagaimana? Tanya satu kuasa hukum Peggy. Itu salah tangkap namanya, jawab Suhandi. Kalau salah tangkap, berarti penetapan tersangka harus digugurkan, tanya kuasa hukum lagi. Iya, kalau salah tangkap maka penetapan tersangka harus digugurkan, jawab Suhandi. Jawaban Suhandi pun memecah keheningan ruang sidang. Pengunjung sidang lantas bertepuk tangan, suasana seketika riuh. Hakim Tunggal Eman Sulaiman bahkan harus mengetuk palu sidang untuk meminta pengunjung agar diam. Eman mengatakan, dia juga berkeinginan untuk tepuk tangan atas hal yang disampaikan ahli, namun ia menahan diri. Diam ya, nggak usah tepuk tangan. Saya juga ingin tepuk tangan, cuma saya tahan, ujar Eman. Pernyataan Eman pun kembali memancing pengunjung untuk kembali tepuk tangan. Saat berita ini naik,
Suhandi masih menjawab pertanyaan yang diajukan oleh hakim. Pemohon